Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap adanya praktik jatah preman di Dinas PUPR dalam kasus yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Uang senilai 1,6 miliar rupiah dalam berbagai jenis mata uang disita sebagai barang bukti. KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap disertai pemerasan. Abdul Wahid serta Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan dan orang kepercayaan Abdul Wahid terpantau mengenakan rompi oranye usai diperiksa oleh penyidik KPK. KPK menyebut ada modus jatah preman yang dilakukan oleh Gubernur Riau dalam kasus dugaan pemerasan penganggaran proyek di lingkup Dinas PUPR. Selain itu, dari hasil operasi senyap yang dilakukan KPK menyita uang dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat dan pound sterling senilai 1,6 miliar rupiah. Terkait dengan penambahan anggaran ya di Dinas PUPR. Jadi kita belum bicara soal proyek-proyeknya, tapi ini baru bicara soal penganggaran yang di Dinas PUPR. Nah, pemerasan ini setidaknya ya ini sudah penyerahan yang setidaknya ya sudah penyerahan yang ketiga gitu. Jadi sudah ada penyerahan sebelumnya. Mas ini sudah gubernur di Caprem gitu ya, jatah preman gitu ya, sekian persen gitu untuk kepala daerah. Nah itu modus-modusnya seperti itu. Sebelumnya, KPK menangkap 10 orang dalam operasi senyap di Riau pada Senin lalu. Salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid. Selain Abdul Wahid, KPK juga menangkap sejumlah pejabat di pemerintah Provinsi Riau, mulai dari Kepala Dinas PUPR Muhammad Arief Setiawan, Sekretaris Dinas PUPR PKPP Ferry Yunanda, dan orang kepercayaan Abdul Wahid. Penangkapan ini menambah daftar kepala daerah Riau yang terjerat kasus korupsi. Abdul Wahid menjadi Gubernur Riau keempat yang berurusan dengan KPK. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, KPK akhirnya menetapkan Gubernur Riau sebagai tersangka, bahkan mengungkap ada jatah preman yang diminta oleh Gubernur Riau hingga 7 miliar rupiah. Mengapa rasuah atau korupsi di Provinsi Riau sering sekali melibatkan kepala daerah dan seakan-akan tidak pernah jera? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat sore. Selamat sore Mas Leo. Ya, Mas Yudi, setiap ketemu Mas Yudi kita bicara korupsi dan itu artinya korupsi terus terjadi. Dan kalau bicara Riau, ini kan sudah Gubernur Riau kesekian yang tertangkap, bahkan tertangkap tangan korupsi. Menurut Anda Mas Yudi, apakah memang karena Riau itu begitu banyak uang di sana dan pengawasannya begitu lemah, peristiwa ini terus terjadi atau seperti apa Mas Yudi? Ya, terima kasih Mas Leo. Pertanyaannya bagus sekali ya. Mengapa sih tidak ada efek jerah walaupun sudah ada 3 gubernur sebelumnya? Karena memang yang paling penting sebenarnya adalah integritas ya dari gubernur yang menjabat. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kan bukan hanya di Riau saja, tetapi di daerah-daerah lain ya gubernur pasti mempunyai anggaran, gubernur pasti mempunyai kewenangan. Dari situlah kemudian kalau orangnya tidak berintegritas, dia akan tergoda untuk mendapatkan uang ya dari kewenangan yang dimiliki. Dan dalam hal ini adalah mengenai anggaran. Kita tahu bahwa jatah preman ini sebenarnya adalah bahasa lama ya dari para kepala daerah yang kemudian mereka mempunyai kewenangan terkait dengan anggaran dan meminta jatah ya persentase yang harus diberikan dari anak buahnya berjenjang tuh Mas Leo, mulai dari kepala dinas, nanti kepala dinas ke sekretaris dinas, nanti kemudian kepala UPT. Mengapa di PU? Karena yang paling banyak duitnya adalah di PU seperti itu. Nah, kita bisa mengetahui bahwa kasus ini kan memintanya ada 5%, artinya 7 miliar dari nilai anggarannya yang kita tahu juga ada tambahan. Seperti itu Mas Leo. Kalau kita lihat ini kan peristiwa kesekian ya Mas Yudi ya. Apakah artinya inspektur di daerah memang tidak ada gunanya, khususnya di Riau ini ya? Ya sudah dihapus saja begitu, atau seperti apa sih? Kenapa sih ini bisa terus terjadi nih Mas Yudi? Ya Mas Leo,
ya kalau kita bicara mengenai inspektorat, dia kan di bawahnya gubernur ya. Jadi kasus-kasus korupsi kalau yang levelnya yang melakukan adalah ASN tingkat bawah, pejabat eselon 3, wah Iya. itu langsung inspektorat nomor 1 untuk bisa membedah ya kan kasus korupsinya, membongkar dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian ya yang kasus korupsinya melibatkan gubernur ini, ya maka kepala inspektorat aja langsung diam gitu ya. Dan kemudian yang menarik sebenarnya Mas Leo ya, bahwa ketika terjadi terus berulang kasus korupsi di Riau, sebenarnya sistem pengawasan itu sudah bagus ya kan, tetapi yang kedua ya kan yang adalah bahwa ternyata para gubernur ini itu menganggap remeh penegak hukum yang lain. Kemudian yang paling menarik adalah, Mas, ternyata sistem whistleblower di Riau itu sangat luar biasa bagusnya, Mas. KPK buta atas apa yang terjadi di suatu provinsi sampai ada yang melaporkan kepada KPK. Nah, artinya ya berkali-kali ini juga kita harus bisa memberikan apresiasi nih ke masyarakat Riau ya, karena istilahnya mereka berani melaporkan kasus korupsinya dan akhirnya benar tertangkap. Seperti itu, Mas Leo. Kalau bicara bangunan kasusnya ya, jatah preman, artinya kan gubernur ini menjadi preman, dia minta jatah ke anak buahnya. Memang kalau anak buah itu tidak ada mekanisme untuk menolak atau semacam whistleblower juga, Mas Yudi? Ya, pertama saya tidak tahu siapa yang jadi whistleblower ya. Pasti di antara orang-orang yang terlibat itu, karena ini sangat presisi sekali ya, Mas ya. Barang buktinya ada, ya kan? Oh, iya. Kemudian konstruksi kasusnya Akurat, jelas. Tetapi yang kedua, Mas, anak buah itu kan tidak berani, Mas, kalau dalam birokrat. Kan sudah dikatakan Iya sih. adalah ancaman akan dimutasi. Ya kan, kemudian akan dipindahkan ataupun bisa jadi akan dipecat. Mas, di dalam struktur birokrasi di Indonesia itu kan top down. Itu yang pertama. Yang kedua, PNS atau ASN itu takut, Mas, kehilangan jabatan. Kalau kehilangan jabatan, mereka tidak akan menjadi apa-apa. Ini kan karena di kita ini kan sistem merit, sistemnya masih nggak jelas. Yang terjadi adalah keringat sistem gitu kan. Jadi siapa yang berkeringat, siapa yang dekat dengan kepala daerah, dia yang naik. Nah, ketika dekat dengan kepala daerah, maka dia harus berani untuk mengumpulkan uang bagi kepala daerahnya. Seperti itu, Mas. Kalau pengalaman beberapa gubernur, kita fokus di Riau dulu deh ya, Mas Yudi ya, yang sebelumnya yang sudah terjerat korupsi juga, itu ada tidak modus misalnya memberikan aliran dana itu ke pengusungnya? Ini kan semua ini orang-orang politik nih. Ada seperti itu tidak, Mas Yudi? Ya, ini tentu akan ditelusuri ya, Mas. Karena tadi saya jelaskan mengapa sih gubernur itu membutuhkan uang yang banyak. Karena dia juga dimintai uang yang kemudian ya permintaan-permintaan itu kan tidak bisa dibiayai oleh APBD. Disitulah kemudian dia mengumpulkan uang dari anggaran-anggaran proyek, tinggal dia persentase aja. Jatah saya 5% misalnya. Jadi dari jatah 5% inilah, ini kan KPK menduga ini adalah penerimaan yang ketiga dari jatah 7M. Itu nanti yang dua sebelumnya, yang tentu bisa tahu udah habis ya. Nah, itu kan bisa telusuri kemana saja. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tim suksesnya dulu, ya, dan kemudian lain sebagainya. Kita tahu kan tersangka ini kan gubernur, ya kan, kemudian kepala dinas, satu lagi stafnya ya, yang istilahnya non ASN ya. Artinya akan tentu pihak yang terlibat ini kan beragam latar belakangnya, latar belakang politik, latar belakang kedekatan, dan latar belakang kepala dinas PU. Tapi gini, Mas, justru ini adalah OTT KPK yang benar ya. Karena apa? Karena kepala dinas PU dia tidak akan berani melakukan korupsi kalau tidak ada gubernurnya, tidak ada perintah dari gubernurnya. Kalau ini mungkin pertanyaan saya, Mas Yudi, mungkin naif ya, tapi saya harus tanyakan. Fungsi DPRD di Riau itu berarti juga nihil dong kalau kemudian sampai gubernur yang adalah mitranya bisa melakukan hal seperti ini, Mas Yudi. Ya, saya pikir DPRD tidak dianggap ya sama gubernur ya, bukan hanya di sini aja, pasti di mana-mana itu mereka kan terkait dengan pengawasan anggaran, terkait dengan legislasi, terkait dengan yuris dan sebagainya, itu gubernur itu tidak terlalu menganggap mereka ya, karena kalau misalnya gubernurnya korup ya, karena tadi saya katakan bahwa gubernur ini kan dia bermain di ranah
ruang gelap ya. Tadi ketika dia memerintahkan kepala dinas PUPR, kemudian berjenjang ke bawah, ya, begitu nanti dari bawah kemudian ke atas, kan uangnya mengalir sampai atas seperti itu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa ini KPK belum tuntas loh. Mereka baru melaksanakan peristiwa pidananya, tindak pidana korupsinya pakai pasal 12E dan pasal 12F Undang-Undang Tipikor, Mas, dan pasal 12B besar. Artinya KPK hanya bermain di ranah pemerasan, belum mencari ya dua hal, kemana aliran uang yang sudah diterima oleh Gubernur Riau, yang kedua dari mana sumber uangnya. Kan nggak mungkin ketujuh UPT teknis itu kepalanya punya uang sebanyak ini, apalagi kita tahu ada uang dalam bentuk mata uang asing, Mas Leo. Ini benar-benar sudah terencana dan sebenarnya mereka sudah paham, jangan bermain rupiah supaya tidak terlalu kelihatan. Tetapi tadi saya katakan bahwa ternyata ketika orang kejahatan pasti meninggalkan jejak dan akhirnya ketangkep juga. Ya pandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga, Mas. Yang ketiga kan ini. Iya. Saya tidak mau pesimis ya Mas Yudi ya, tapi pertanyaannya adalah kalau ini kan memang kita sedang tunggu ya penyidikannya seperti apa, siapa nanti yang harus dijatuhi hukuman. Apakah memang tidak ada jalan untuk mencegah Gubernur Riau berikut ditangkap lagi karena korupsi? Kita pasrah saja seperti ini terus di Riau. Ya memang, Mas, kembali lagi kepada orangnya. Kalau gubernurnya tidak berintegritas, anak buahnya pasti tidak berintegritas. Karena ikan busuk dari kepala. Itu yang pertama. Yang kedua, anak buahnya sebenarnya ketakutan gitu kan, karena mereka sudah paham ya jangan-jangan anak buahnya yang kemudian menyetorkan pernah terlibat juga di perkara-perkara sebelumnya gitu. Tetapi tadi mereka tidak bisa mempunyai kewenangan, akhirnya pasrah. Jadi kalau berikutnya Gubernur Riau ini kan kalau misalnya tersangka kan berarti PLT-nya adalah wakil kan. Kalau wakilnya kemudian dia naik masih dengan integritas yang buruk ya kan, ya pasti polanya sama. Jadi Mas, kalau misalnya kepala daerah itu nggak jauh-jauh dari main anggaran, main proyek, perizinan, sama setoran bawahan terkait dengan lelang jabatan. Itu aja sebenarnya, nggak jauh-jauh. Seperti itu Mas Leo. Kalau pengalaman Mas Yudi sebelumnya di KPK, kita kan sekarang lihat gubernur dan kepala dinas PUPR ya. Itu apakah artinya memang kejahatan jatah preman atau korupsi ini terlokalisir di dua orang ini saja, atau jangan-jangan kalau masuk lebih dalam sekian dinas lagi yang ada di Riau ini juga ikut bermain juga, Mas Yudi? Oh bisa, Mas. Dari beberapa kasus kepala daerah yang pernah saya tangani, awalnya memang ya dari kepala dinas PUPR sama kepala daerahnya. Tapi kemudian berkembang, wah ternyata ada uang-uang suap-suap lainnya dari kepala dinas yang lain. Tetapi Mas, memang kepala dinas yang lain tidak banyak. Ya, hanya ratusan juta, karena anggaran di dinas yang lain juga tidak banyak gitu. Jadi ada dua yang dimintai oleh kepala daerah terhadap kepala dinas ini, Mas ya. Pertama, setoran rutin mereka karena mereka masih tetap menduduki jabatan, kalau nggak langsung geser ya. Yang kedua, dihitung dari nilai belanja langsung maupun tidak langsung dalam anggaran yang mereka miliki. Itu sama 5-10%. Jadi kalau emang banyak itu pasti PUPR gitu kan. Kalau yang lain istilahnya hanya buat snacknya kepala daerah aja, Mas, gitu kan. Ya, Mas Yudi, ini tadi Anda sudah mengatakan di bagian awal bahwa ini adalah bentuk nyata bagaimana masyarakat di Riau berperan serta ya. Ini kan dikatakan laporan. Artinya ada yang mengawasi, ada yang berani bicara. Tapi kalau misalnya itu tidak ada, saya rasa jangan-jangan di daerah-daerah lain juga bisa jadi ada praktik seperti ini. Artinya tidak akan tertangkap tangan dong. Apakah itu artinya misalnya KPK harus diperbanyak di daerah supaya kemudian kita tidak terus-terusan nih melihat kasus ini sudah terjadi baru ditindak, Mas? Ya, kalau misalnya KPK dibentuk di daerah, kan KPK sudah dilemahkan, Mas. Di dalam undang-undang yang baru, KPK tidak boleh membentuk KPK di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya memang sekali lagi saya katakan bahwa masyarakat ini mempunyai peran penting, Mas. Apakah di daerah lain kemudian tidak ada ataupun ada, ya sekarang yang penting adalah pembuktiannya.
Dan Ya. saya justru ini menjadi penyemangat bagi masyarakat di daerah lain bahwa kalau misalnya ada bukti yang kuat, KPK Ya. pasti menindaklanjuti. Karena jangan-jangan gini Mas, ada bahkan mungkin gubernur ini mengatakan kemarin KPK udah nindak di Riau. Kemudian saya korupsi aja lah, jangan-jangan KPK nggak kemari, nanti daerah lain gitu kan. Ternyata gubernur kedua, ketiga, keempat pikirannya sama. Nanti Oke. jangan-jangan gubernur kelima pikirannya pun juga sama. Iya. Ini kan tentu berbahaya, sama kayak di Kemenaker Trans waktu yang Baik. TKA Baik, pertama. baik. Yang di TKI yang di K3 kan dikirain udah ditindak. Ternyata Iya. kena juga oleh KPK. Jadi sekali lagi pahlawan dalam upaya proses korupsi salah satunya adalah para pelapor ini, Mas. Baik, kita tunggu tentunya sama-sama hasil penyidikannya dengan harapan, meskipun saya tidak terlalu yakin juga sebetulnya Mas Yudi, dengan harapan ini jadi pembelajaran bagi kepala daerah berikutnya. Terima kasih Mas Yudi Purnomo sudah mencerahkan kami pada sore ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.